kewajiban dan hak harus dimengerti, akan tapi dalam sebuah rumah tangga, perbincangan tentang kewajiban dan hak ini biasanya akan dibincangkan karena sudah tidak sehat lagi. Makanya kami pun tidak terlalu senang kalau dalam rumah tangga hanya ngomong apa kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Menuntut. Tapi yang kami rindukan adalah semua dari kita punya kerinduan mengabdi kepada pasangan. Sehingga merasa bahwasanya semuanya adalah kewajibanku. Anda harus mengatakan itu kewajibanmu. Biarpun nanti ada rambu-rambunya. Maka di saat sebuah rumah tangga damai, ini nggak perlu lagi kita bicara tentang kewajibanmu apa sih. Nah, ini yang kita rindukan, namanya sulhu khair, damai. Dan alangkah indahnya hidup dengan damai. Memang kalau bicara tentang kewajiban, coba saja sebagai contoh. Suami kewajiban memberi nafkah. Akan tapi jika dalam sebuah rumah tangga, ternyata nafkah nggak pernah dibahas lagi. Karena semua menjalani dengan penuh kecintaan dan keindahan. Istri pun tidak ragu-ragu mengeluarkan koceknya untuk keindahan, kebahagiaan rumah tangganya. Dan suami pun juga demikian. Sampai tidak ngerti yang dikeluarkan tuh, ini kok tugas apa? Ini indah. Nah, makanya damai, sulhu khair. Damai adalah lebih bagus. Maka pembahasan tentang kewajiban tadi akan muncul kapan? Di saat menemukan seorang suami yang tidak peduli urusan istrinya, tidak pernah diberi makan, tidak pernah diberi tempat tinggal, atau tidak pernah digauli, tidak pernah dikumpuli. Maka karena sang suami sudah nggak benar, maka baru dibincangkan, apa sih kewajibanmu? Apa sih kewajibanmu? Makanya membicarakan kewajiban dalam rumah tangga itu antara suami istri jadi tidak nyaman. Tidak indah. Mainnya hitung-hitungan. Fikih itu ditegakkan. Nah, fikih itu kan level keadilan. Tapi ada level lebih tinggi lagi, level akhlak. Level akhlak, bukan level fikih. Secara zahir begitu. Level fikih itu halal, boleh tidak boleh. Kalau seorang suami hanya menjalankan kewajibannya saja, dia juga akan mendapatkan sesuatu yang serupa. Kewajiban istri saja. Tapi kalau suami sudah memberikan kewajibannya plus, maka dia pun juga akan mendapatkan kewajiban istri dan plus. Contoh bicara fikih. Seorang suami sok karena dia seorang ustadz santri. Kewajiban memberi nafkah sehari adalah hanya 2 mud. 2 genggam beras. Wah, diterapkan. Ini kan kewajiban saya kepada istrinya. Kasih berapa? 2 genggam beras. Sama lau ala kadarnya, kasih kerupuk kayak apa. Ini kewajiban saya. Gayanya begitu. Apa hasilnya? Istrinya juga belajar. Ngaji juga. Katanya apa? Lo yang masak, lo nyuci baju, lo enggak, habis semuanya. Karena bukan tugas istri masak. Istri tugasnya adalah melayani suami dan makan yang enak. Ayo, mau tuntut-tuntutan. Mana 2 mut? Ini adalah dalam irama hidup. Anda tidak usah kaget para suami ya. Memasak bukan kewajiban istrimu loh ya. Mencuci bajumu bukan kewajiban istrimu, paham? Menyusui juga. Menyusui, ya betul. Nah, cuman kan keterlaluan kalau seorang perempuan tidak mau menyusui anaknya. Serigala yang jahat saja dia nyusui anaknya, mana seorang ibu tidak mau nanya anaknya. Jangan hanya bicara, kan bukan kewajiban saya, lo kan nggak enak. Nah, bicara kewajiban di sini maksudnya, jika menemukan seorang perempuan seperti itu, suami berperan dan seterusnya,
keadilan untuk ditegakkan di saat tidak, dengan fikih di saat tidak ada keindahan. Nah, seperti itu. Makanya kami tidak terlalu senang detail dengan apa namanya, dengan bahasa kewajiban. Nah, jangan sampai ada salah paham, pulang ke rumah langsung Anda sebagai seorang istri langsung pulang ke rumah nggak mau nyuci baju, nggak mau nyum anak nasi, dapat 2 on kau. Dapat 2 genggam nanti. Makanya suamimu beri apa coba? Makanannya pun lebih, lauk lebih, dan bajunya pun juga lebih, dan yang lain lebih. Maka dari sesuatu yang diberikan oleh suami lebih, maka seorang istri pun juga mengerjakan pekerjaan suami. Karena suami juga mengerjakan, jadi hidup itu indah. Begitu, jangan main kayak tuntut-tuntutan saja. Nah, ini harus difahami bahwasanya kewajiban seorang suami memberikan nafkah, 2 genggam beras sama lauknya sedikit, yang penting tegak punggungnya, masuk perempuan terkenyang, selesai, baju menutup aurat kadarnya, rumah yang penting. Dan sesuai dengan kemampuan suami dalam mazhab Imam Syafi'i, kecuali mazhab Imam Malik. Kalau Anda menikah menurut mazhab Malik, cara menafkahi Anda harus sesuai, cara menafkahi harus sesuai dengan istrinya dong. Kalau Anda menikah dengan anak ratu, anak raja, Anda mampu menafkahi seperti raja. Mazhab Malik beda, mazhab Syafi'i alhamdulillah. Cuman mazhab berbeda-beda, tentu ada sesuatu yang ijtihad, buah ijtihad para ulama. Seperti itu. Jadi kalau bicara kewajiban, mungkin rentetannya gini, Anda sebagai seorang suami kewajiban beri nafkah. Istrimu keluar untuk kepentingan yang wajib, Anda wajib menemani loh ya. Kalau dia tidak ngerti ilmu fikih, Anda wajib ngajari dia. Nggak ada kan? Kalau Anda tidak bisa mengajari dia, Anda harus mengundang guru untuk kan. Kalau Anda tidak bisa mengundang guru, maka Anda harus izinkan dia mondok. Anda menikah seperti tidak punya istri lagi setelah itu. Maka setelah itu kita damai, belajar bersama, ngaji bersama. Jangan main tuntut-tuntutan dalam rumah tangga. Suami sudah memberikan rumah, alhamdulillah, syukuri, saling menjaga amanah dan seterusnya. Kalau istrimu ternyata di rumah, makanya tadi ini kan jelek semuanya jadinya. Suami hitung-hitungan urusan pemberian nafkah, di rumah istri pun juga hitung-hitungan. Sehingga ada bahasa, itu bukan kerjaan saya. Loh, ini yang ngerti cinta. Indahnya bercinta adalah di saat Anda bisa melaksanakan tugas yang harus diselesaikan oleh pasangan yang kita cintai. Istrimu harus mengerjakan sesuatu, ternyata dia tidak bisa dan Anda sangat mencintainya. Kok ternyata Anda bisa melakukannya? Itu kan indah bagi Anda. Loh, kok jadi beban? Kan aneh sekali, mana cinta? Kalau Anda seorang istri ternyata Masya Allah bisa menjalankan tugasnya suami, walah senang. Bang, aku bantu ya, alhamdulillah. Dia, aku bantu ya, alhamdulillah bisa bantu. Kan indah. Jadi jangan bicara tentang kewajiban saja. Baru damai. Cuma dalam fikih khawatir ada terjadi kedoliman seorang suami, sehingga nanti pada akhirnya jika suami betul-betul pelit dan sebagainya, istri nggak dikasih nafkah. Cuma tidak kebayang saya hidupnya manusia model apa itu. Nanti hakim yang berperan memaksa mengambil harta dengan paksa, diberikan kepada istrinya. Bahkan jika benar-benar seorang istri boleh mencuri dari suaminya yang kaya untuk kebutuhannya saja, tapi itu nggak boleh berlebihan. Hanya tadi jangan mencuri curian, bukan mencuri beneran. Sampai Nabi katakan ambillah laki wa banik, ambillah untukmu dan anak-anakmu. Misalnya suaminya betul-betul pelit, nggak pernah dikasih makan dan sebagainya, maka boleh ngambil diam-diam hanya untuk untuk sedekah, nggak boleh, hanya sekedar itu saja. Cuman saya kadang baca fikih itu betul keras, gersang banget fikih begitu ya. Masa? Ya itu saja gambarannya, seorang suami pulang ke rumah bawa nasi goreng sendiri, makan sendiri, istri yang lihat. Ini otaknya di mana, ini perasaannya itu? Apakah ada model begitu? Kalau Anda begitu, Anda tidak punya perasaan. Saya ada pengaduan pada kami, ya suami saya pulang bawa bakso, makan sendiri, klotek-klotek sendiri. Kok bisa nelen? Ini hidup orang kayak apa gitu tuh? Rumah tangga model apa? Kok bisa nelen? Sama istrinya.
Ya begitu. Sama istri begitu, masak enak-enak itu makan sendiri. Giliran suaminya kasih sisa. La haula wala quwata illa billah. Kenapa dia tidak mengerti cinta? Cinta itu indah. Kapan? Di saat melihat orang yang dicintainya senang. Kisah cinta luar biasa. Sayyidina Abu Bakar dengan baginda Nabi. Sayyidina Abu Bakar sangat mencintai baginda Nabi dalam sebuah perjalanan. Sama-sama haus. Kalau rumah tangga sama-sama lapar. Tidak menemukan kecuali secangkir. Segelas minuman. Susu. Sayyidina Abu Bakar mau minum nggak mungkin. Rasulullah haus. Sayyidina Abu Bakar haus. Akhirnya diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar pada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi meminumnya. Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah meminumnya dalam keadaan menikmati minuman tersebut dan tampak lega. Puas dahaga. Dari dahaganya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Demi Allah. Irtawaitu birtiwa'in Nabi. Aku menjadi puas minum dengan minumnya Rasulullah. Jadi ngelihat tok sudah puas. Anda mengerti makna cinta? Coba. Itu cinta. Contoh, hai. Anda sangat mencintai putra Anda. Hanya punya sate sedikit. Tidak tahu di sebuah kondangan ada sisa sate 3 potong. 3 tusuk. Anda bawa pulang. Dan anak Anda senang. Anda nggak makan. Anda hanya bisa nelan ludah tok. Anda melihat anaknya lahap. Anda senang. Karena ada cinta. Itulah rumah tangga harus begitu juga. Makanya kadang kita mendengar beli nasi goreng pulang sendiri, makan sendiri, rotak-rotak. Ayo, sampai istrinya itu kalau masak aja dibatalin, nggak boleh ini. Aduh. Mereka kata yang goreng telur aja nggak boleh, masak apa mie al-bahjah, mie apa gitu nggak boleh. Padahal sudah dibilikin. Astagfirullah, hidup apa kayak gitu? Hidup yang indah dong, hei hamba Allah. Anda harus bisa senang jika pasanganmu senang. Anda harus bisa bahagia jika pasangan bahagia. Anda harus bisa menikmati jika pasanganmu menikmati. Itulah hidup. Itulah kalau bicara tentang hak dan kewajiban. Kami lebih mengarah ke sana. Bukan main tuntut-menuntut. Mana keindahan di balik tuntutan. Sehingga dalam bahasa sederhana, lakukan kewajibanmu. Jangan banyak menuntut. Berpikirlah apa kewajibanku. Bukan apa kewajiban pasanganku. Selesai.